Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 4. Di pelajaran 3 kemarin, kita sudah mengenal apa aplikasi MS Word. Sekarang, kita akan melanjutkan untuk mengenal lebih jauh apa Microsoft Word itu. Oke anak-anak, yang di rumah ada komputer, akan dibuka Microsoft Word-nya, ataupun yang tidak di depan komputer, bisa kalian menyimak kitab TIK halaman 11. Kita akan melanjutkan mengenal apa aplikasi Microsoft Word. Oke anak-anakku, sudah di depan kitabnya masing-masing. Itu di bagian ribbon. Nah, Bagus akan menunjukkan yang dinamakan ribbon. Nih, di kitab itu sudah dijelaskan di halaman 10 ya, di sebelah kiri. Ribbon merupakan kumpulan grup atau toolbar yang berisi ikon-ikon. Ikon itu merupakan tombol-tombol yang mempunyai fungsi tertentu. Ya. Jadi apa? Ribbon itu bisa terdiri dari home, insert, kemudian back layout, reference, smiling, review, view, dan add-in. Add-in ini adalah instalan tambahan di Microsoft Word. Itu bisa ditambah-tambahin. Kalau yang tidak terdapat di Microsoft Word itu bisa ditambah. Misalkan ini ada dipasang Al-Quran, itu bisa ya. Jadi saya ulangi, ada home, insert, back layout, reference, smiling, review, view, dan add. Oke, yang pertama ribbon home. Di ribbon home itu kalian akan menemukan grup font. Nah, ini biasa atau seringkali akan kalian gunakan waktu kalian menggunakan Microsoft Word. Ya, di sini ada Arial. Ini tuh Arial itu adalah nama huruf. Nama huruf ada bermacam-macam. Di komputer ini, di Microsoft Word yang Pak Agus pakai ini ada ya lumayan banyak. Mungkin di antara kalian ada yang menanyakan, Pak, saya pernah di internet atau browsing itu ada orang yang jual font. Nah, itu bagus sekali. Memang font itu ada yang dijual dan ada yang dibagikan secara gratis ya. Jadi misalkan besok kalian itu bisa membuat font sendiri, bisa kalian jual atau kalian bagikan secara gratis. Kalian akan beramal dan kalian akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang terus mengalir dari orang-orang yang memakai font kalian. Ya, itu adalah font. Nah, ini misalkan saya kasih contoh. Maling kundang. Ini saya blok ya. Maling kundang, ada contoh bacaan maling kundang. Saya blok. Ini fontnya menggunakan Arial. Saya ganti menggunakan misalkan Times New Roman. Nah, itu akan berubah seperti ini. Kemudian kalau tebalnya diaktifkan, itu akan menjadi. Jadi kalau kalian mengaktifkan tombol B, itu tulisan akan dicetak tebal. Kalau di sampingnya B itu ada huruf I besar, tapi agak miring, itu berarti artinya adalah italik I. Kalian mengingatnya itu huruf depannya, atau inisial I, italik. Kemudian di samping kanannya adalah U. U, kemudian ada garis bawah. Itu namanya kontrol U ya.
atau memberi garis bawah. Di samping nama huruf, ini nama huruf, ada angka, ini 18. Itu maksudnya adalah ukuran huruf Times New Roman itu berukuran 18. Ini bisa kalian rubah, bisa kalian perbesar, ataupun perkecil ya. Tuh, ini kalau sudah diperbesar, jadi akan berubah sendiri ya. Misalkan tadi 18, saya rubah menjadi 24. Akan menjadi lebih besar. Sampingnya home, nah, di samping tab home itu ada tab insert. Nah, Pak Agus menjelaskan yang tab-tab yang biasanya itu banyak dipakai ya. Yang pertama tab, kemudian grup font, nah, kemudian ada insert. Insert itu artinya adalah memasukkan. Jadi misalkan kalian mau memasukkan gambar, masukkan gambar ke dalam teks ini, itu kalian menggunakan tab insert ya. Jadi misalkan kalian mempunyai foto berasal dari kamera ataupun dari CD, itu bisa kalian masukkan. Ini saya kasih contoh memasukkan gambar yang berasal dari clip art atau gambar yang telah disediakan oleh komputer. Untuk memasukkan gambar ke dalam dokumen, caranya adalah kalian arahkan kursor. Kursor itu seperti ini. Ini kan kursor. Nah, ada yang bergerak-gerak mouse itu, nah ini namanya kursor. Misalkan saya arahkan kursornya itu di sebelah sini. Di samping kiri huruf P. Kita klik saja. Kursornya akan berubah ke sini. Ya, itu berkedip-kedip. Itu adalah kursornya. Misalkan saya pindah lagi. Nah, jadi di situ Pak, kita pindah ke sini. Sampingnya huruf H, hari. Oke, saya coba ya. Sampingnya huruf H. Kemudian kita klik clip art. Clip art akan tampil. Search for itu adalah untuk mencari apa kamu itu. Kamu coba langsung klik saja go. Ini nanti akan tampil semua gambarnya. Misalkan saya memasukkan gambar ini. Kita klik. Gambar itu akan tampil ini. Kalau tidak tampil itu berarti perataannya kita taruh di depan. Atau kita taruh di samping kiri ya. Jadi kita memasukkan clip art itu caranya adalah kamu arahkan kursornya, kemudian kamu klik tab insert, kamu klik clip art, cari gambar yang kalian ingin masukkan ke dalam dokumen. Setelah tab insert, kita gerak lagi ke kanannya, ada tab page layout, pengaturan halaman ini ya. Coba kalian klik page layout, itu akan tampil yang pertama adalah grup tema ini tema. Ini ada grup page setup, kemudian ada grup page background, kemudian paragraf dan ring ya. Yang pertama saya akan mencoba grup page setup. Ini yang clip art tadi sudah, lebih baik kalian tutup supaya tidak mengganggu ya. Kita tutup, kita klik page setup. Ada apakah di grup page setup itu? Kalian klik ini akan tampil semua page setup. Klik. Di page setup itu ada 3 pilihan. Yang pertama adalah margin. Ini yang kita aktifkan adalah tab margin. Tab margin itu kita aktifkan. Ini menyala ya. Kemudian di sampingnya ada paper. Nah, kemudian sampingnya adalah layout. Ini ada 3. Margin, batas, tepi kertas.
batas tepi kertas. Batas tepi awal kita menulis di kertas. Kemudian paper, kertasnya itu mengatur kita memilih jenis kertas apa. Kemudian tampilannya. Ya, yang pertama adalah margin. Itu ada top. Top itu adalah batas atas. Nah, di samping kanannya ada bottom. Jadi lawan dari top itu adalah bottom, bawah, batas bawah ini. Kemudian di bawahnya top itu ada left atau batas kiri. Kemudian bawahnya bottom ada right, batas kanan. Jadi kalau misalkan mau merubah batas atas, itu kalian rubah ini. Ini contoh saya rubah menjadi 2,5 saja. 4-nya saya hapus. Saya rubah bottomnya juga saya hapus. Saya rubah ke kirinya juga kita hapus. Itu kita klik 4, kemudian kita menggunakan delete. Oke. Ya, kita mau mengatur margin, batas tepi kertas, batas tepi awal untuk menulis. Kemudian di bawah margin itu ada orientasi atau arah. Orientasinya ada 2. Yang pertama potret dan yang kedua adalah landscape. Orientasi itu seperti ini, ya. Ini kertas, ya, kelihatan kalian ya. Itu kan bentuknya berdiri. Nah, ini berdiri. Berarti ini adalah orientasinya adalah potret. Nah, kalau berdiri kertasnya. Kalau tidur seperti ini, nah ini tidur kan, itu landscape. Jadi misalkan kalian mau membuat tulisan nanti print out-nya berdiri seperti ini. Itu berarti kalian memilih orientasinya adalah potret. Sebaliknya, kalau misalkan kalian mau membuat, Pak, saya mau ngeprint nanti bentuknya melebar ke sini. Nah, itu berarti kalian menggunakan landscape. Ya, landscape. Ya, jadi margin, batas tepi awal tulisan, orientasi itu adalah arah kertas. Oke, anak-anak. Ya, sekarang kita ke paper. Kita geser ke paper. Artinya adalah kertas. Ini ada pilihan paper size. Nah, ini paper size. Itu adalah ukuran kertas. Ini ada width atau height. Jadi, misalkan ini kan ada contoh bermacam-macam jenis kertas. Ada, kamu klik saja arah panahnya. Nanti akan tampil berbagai macam ukuran kertas. Ini ada A4, A6, A5, A3, ataupun sampai yang terakhir itu sampai menu custom. Ukuran custom, nah, itu artinya adalah kalian memasukkan ukuran kertas yang tidak ada pilihannya di sini. Atau kalian memasukkan kertas sesuai dengan kalian. Saya kasih contoh ya. Kalian itu masukannya seperti ini. Misalkan ada kertas ini. Dan kamu ukur. Ini lebarnya berapa? Nah, ini misal saja. Misalkan kalau lebarnya itu kamu anggap 29. Nah, itu kamu masukkan width-nya adalah 29. 29 misalkan 29,5. Sekarang adalah tingginya. Tingginya berapa? Kamu atur. Kamu lihat kertasnya. Misalkan kamu lihat, kamu ukur tingginya, Pak, tinggi saya itu 42. Kamu ganti saja ukurannya. Tinggi adalah height. Berarti kamu masukkan 42. Kamu hapus 42. Setelah kalian memasukkan 42,
Nah, di kolom paper size itu akan berubah menjadi cast size. Ya, jadi artinya adalah ukuran yang sesuai dengan keinginan kita. Oke ya. Sudah tahu ukuran custom. Jadi misalkan kalian, Pak, saya mau masukkan kertas ukurannya saya buat sendiri. Kalian memasukkan lewat menu custom. Jadi width-nya berapa, height-nya berapa. Dan yang terakhir di back layout group text setup itu layout. Nah, ini biasanya itu pengaturan standar dari komputer atau pengaturan dari aplikasi MS Word. Itu biasanya jarang kita merubah aturan seperti ini. Ini ada misalkan section start itu mulai dari new page. Jadi tiap kali kalian mau membuka dokumen baru pasti akan melewat dokumen baru. Kemudian page-nya itu mulai dari mana? Dari atas ya. Kalau mau dirubah itu bisa dirubah ya. Jadi yang paling banyak itu kita gunakan margin atau paper. Oke anak-anak, pengenalan kali ini Microsoft Word kalian lebih agak jauh lagi ya. Bisa membuat dokumen, kemudian kita mengatur kertas, kemudian mengatur margin. Oke anak-anak, materi hari ini cukup. Kita lanjutkan minggu depan dan jangan lupa tetap belajar di rumah dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.